Malam, episode 75. Tari dan Andre kembali masuk ke dalam mobil. Mereka menoleh ke baris kedua, terlihat pasangan suami istri itu masih terlelap. Padahal Putri dan Nathan tidak tidur. Mereka ingin mendengar pembicaraan antara Andre dan Tari. Mobil kembali melaju, tapi Tari dan Andre tidak membicarakan masalah tadi. Putri menyenggol lengan suaminya. Kenapa mereka tidak berbicara? Bisiknya pelan sembari tetap memejamkan mata. Mana aku tahu, sahut Nathan masih menutup matanya. Aku buka mata ya, ujar Putri yang masih menutup mata dan posisi kepalanya masih di bahu suaminya. Jangan, sahut Nathan menolak. Dia ingin Putri terus berada di dekatnya. Tapi capek posisi seperti ini, sahut Putri lagi. Ya sudah, kita lakukan gaya doggy style. Mau? Tanya Nathan. Apa? Teriak Putri dan membuat Andre dan Tari menoleh ke belakang. Kenapa Putri? Tanya Tari. Aku bermimpi, sahutnya bohong dan pura-pura menguap. Tiba-tiba ponsel Andre berdering. Pria itu menghentikan kembali mobil di pinggir jalan. Dia menjawab panggilan yang masuk. Ya halo, sahutnya sembari mendengarkan suara seseorang dari ujung sana. Kemudian dia menutup panggilan itu dan menoleh ke belakang. Pak Benny baru menghubungi. Kalau Nadia mulai ada kemajuan, jelasnya. Apa dia sudah bisa diajak bicara? Tanya Nathan semangat. Belum, tapi dia sudah dipindahkan ke ruang perawatan, sahut Andre dan kembali melajukan mobil. Mobil terus melaju tanpa berhenti, dan berhenti ketika mereka tiba di sebuah rumah makan. Apa kita sudah sampai? Tanya Putri sembari memperhatikan ke arah luar. Belum, kita makan siang dulu, sahut Nathan sembari turun dari mobil diikuti Putri. Begitupun Tari dan Andre ikut turun. Mereka sama-sama masuk ke dalam rumah makan. Aku mau ke toilet dulu, ujar Putri. Aku juga, sahut Tari dan mengikuti adiknya. Kami ada di private room, ujar Andre. Tari menganggukkan kepalanya dan mengikuti langkah adiknya ke toilet. Mereka menyempatkan diri buang air kecil. Setelah itu mereka sama-sama keluar, tapi ada seseorang berpapasan dengan mereka. Putri, ujarnya. Bukan, ini Putri, sahut Tari sembari menunjuk adiknya yang berada di belakangnya. Dika, Putri kaget. Kamu kenal? Tanya Tari ke saudarinya. Putri menganggukkan kepalanya. Ya sudah, aku duluan ya, ujar Tari sembari berlalu menuju private room. Ketika sampai di sana, Nathan menoleh ke arah pintu. Dia tidak menemukan istrinya, tapi Nathan tidak menanyakan apapun kepada iparnya. Mereka masih memesan makanan. Setelah makanan dipesan dan pelayan keluar dari ruangan itu, Nathan mulai penasaran dengan keberadaan istrinya. Di mana Putri? Tanyanya ke Tari. Dia bertemu dengan temannya di dekat toilet, sahut Tari. Teman? Gumamnya pelan, sembari beranjak dari kursi menuju ke arah yang disebutkan Tari. Dia dapat melihat istrinya sedang mengobrol dengan seorang pria. Melihat itu hatinya mendidih. Tapi Nathan mencoba menguping dari balik tembok. Dia penasaran dengan pembicaraan istrinya dengan pria itu, yang menurutnya cukup serius. Kamu kemana saja? Kenapa menghilang? Tanya Dika sembari memegang kedua tangan Putri. Maaf Dika, sahut Putri sembari melepaskan tangannya dari tangan pria itu. Aku memaafkanmu, tapi jelaskan kepadaku, kenapa kamu menghilang? Tanya Dika. Aku tidak bisa menjelaskan apapun kepadamu. Kenapa tidak bisa? Kita sepasang kekasih, ujar Dika. Apa? Kekasih? Nathan terkejut. Maaf Dika, hubungan kita sudah putus, ujar Putri pelan. Putus? Aku terus menunggumu. Aku bekerja di sini sekarang. Dan ternyata Tuhan mempertemukan kita lagi. Aku tidak pernah menganggap hubungan kita berakhir, walaupun kamu telah meninggalkanku bertahun-tahun. Dan tiba-tiba kembali, aku tetap menerimamu, karena aku mencintaimu, ujar Dika. Mendengar itu membuat Putri meneteskan air matanya. Hubungannya dengan Dika tidak jelas, dan itu terjadi ketika dia bertukar peran dengan saudarinya. Tatap aku Putri, katakan kalau kamu masih mencintaiku, ujar Dika sembari mengangkat dagu Putri. Di balik tembok, Nathan mengepalkan tangannya. Ingin rasanya dia langsung memukul pria itu, tapi dia sedang menahan emosinya. Sepertinya hubungan kita sudah berakhir, ujar Putri sembari menunjukkan cincin yang melingkar di jari manisnya. Apa ini? Dika bingung. Aku sudah menikah, sahutnya dan berlari meninggalkan pria itu. Mendengar itu membuat Dika lemas. Wanita yang disayanginya telah menikah dengan pria lain, tanpa mengatakan kejelasan tentang hubungan mereka. Dika sampai menyandarkan tubuhnya di tembok. Ucapan Putri membuatnya syok. Hei, panggil Nathan. Dika menoleh ke arah pria itu. Tuan memanggil saya? Tanyanya sembari mendekati Nathan. Begitupun Nathan mendekati Dika. Ketika posisi mereka saling berhadapan, Nathan langsung membenturkan kepalanya ke hidung Dika. Pria itu sampai tersungkur ke lantai dengan darah di hidungnya. Au! Dika meringis kesakitan. Apa salah saya, Tuan?
Tanyanya sembari memegang hidungnya yang sakit dan berdarah. Jangan ganggu istriku, serunya. Ini uang untuk mengobati hidungmu yang patah, serunya sembari melemparkan uang ke depan Dika. Nathan berlalu dan kembali ke private room. Itu dia, ujar Tari sembari menunjuk ke arah Nathan yang baru saja masuk. Dari mana saja kamu? Tanya Putri sembari memperhatikan dahi suaminya yang merah. Kenapa dengan dahimu? Tanya Putri sembari memegang dahi suaminya. Nathan langsung menepis tangan istrinya dari dahinya. Kamu kenapa sih? Putri bingung. Andre melirik ke arah Nathan dan dia tahu jika bosnya sedang marah. Ya sudah kalau begitu, ujar Putri tidak mau menanyakan sebab dahi suaminya merah. Makanan dihidangkan pelayan di meja makan. Ayo cepat, ada yang terluka di dekat toilet, ujar pelayan dan Andre langsung menoleh ke arah Nathan. Setelah makanan terhidang, pelayan langsung keluar dan berlari ke dekat toilet. Beberapa pelayan pria membantu membawa Dika ke rumah sakit. Setelah selesai makan, Nathan langsung keluar lebih dulu tanpa mau menunggu istrinya, dan Andre meletakkan beberapa lembar uang di atas meja, lalu mengikuti bosnya keluar dari ruangan itu. Sementara itu, Putri dan Tari masih menikmati makanannya. Apa kamu baru saja memukul seorang pelayan? Tanya Andre sembari mengikuti langkah Nathan. Iya, sahutnya singkat sembari menunjuk ke arah mobil. Tapi kenapa? Tanya Andre sembari tetap mengikuti langkah bosnya. Kamu tahu, aku tidak akan memulai kalau orang lain tidak memulai. Sahutnya sembari berhenti dan menatap asistennya. Iya, tapi kenapa? Andre penasaran. Ini semua karena Putri, teriaknya kesal. Kenapa dengan Putri? Andre semakin bingung. Pelayan itu kekasihnya, sahutnya kesal. Dia mencintai pria itu, teriaknya kesal. Jadi yang diucapkan Putri tentang perasaannya benar, tanya Andre lagi. Iya benar, Putri mencintai pria itu, sahutnya dengan emosi yang berapi-api. Kenapa ketika aku sungguh-sungguh mencintai seorang wanita, tapi perasaan wanita itu ada pada pria lain? Gerutunya kesal. Terlihat Putri dan Tari sedang berjalan menuju ke arah mereka. Melihat itu, membuat Nathan langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di baris pertama tempat Tari tadi. Tuan, bukannya di belakang? Tanya Tari ketika melihat ada Nathan di tempatnya. Kamu duduk di belakang dengannya, sahut Nathan sembari menoleh ke arah istrinya, lalu menutup kaca mobil. Ya sudah, ayo masuk, ajak Putri senang karena dapat duduk bersama dengan saudarinya. Andre kembali melajukan mobil. Dia melirik ke arah belakang, di mana Putri terlihat biasa saja selalu ceria, sedangkan Nathan terlihat masih menahan amarahnya. Hari telah senja, dan mobil telah memasuki kawasan perkebunan teh. Saudari kembar itu melihat pemandangan itu. Lihat Tari, dalam keadaan senja saja pemandangan di sini sangat indah. Apalagi besok ketika matahari bersinar, pasti pemandangan di sini lebih indah. Ujar Putri sembari menatap ke arah luar. Kamu benar, warna hijau akan mendominasi tempat ini. Sahut Tari sembari ikut memandangi pemandangan itu. Mobil terus melaju dan berhenti di sebuah rumah kuno yang didesain zaman kolonial. Sudah sampai, ujar Andre sembari turun dari mobil, diikuti Nathan dan yang lainnya. Terlihat seorang pria parubaya datang menghampiri mereka. Mas Andre, apa kabar? Tanya pria itu. Baik, Pak, sahutnya sembari menoleh ke arah pintu. Mama ngapain? Tanyanya. Enggak tahu, sahut pria itu. Apa kabar Tuan Nathan? Tanya pria parubaya itu. Baik, Pak, sahut Nathan. Pria parubaya itu langsung membuka bagasi mobil dan mengeluarkan tas yang ada di dalam bagasi, lalu membawa tas itu masuk ke dalam rumah. Mama, teriak Andre, sembari mencari keberadaan orang yang dikasihinya. Seorang wanita yang sudah tidak muda lagi keluar dari sebuah ruangan, mengenakan sweater berwarna putih. Wanita itu menggunakan kacamatanya untuk memperjelas penglihatannya. Anak mama, wanita parubaya yang bernama Siska langsung memeluk anaknya dengan erat. Kamu sehat sayang? Tanya mamanya dengan penuh kasih. Melihat momen itu membuat Putri dan Tari iri. Mereka merindukan almarhumah ibunya. Ibu Siska menoleh ke arah Nathan. Anak mama yang satu lagi, ujarnya sembari membentangkan tangannya ke arah Nathan. Pria itu langsung memeluk Ibu Siska. Dia menganggap Ibu Siska seperti ibunya sendiri. Yang mana Tari dan Putri? Tanya Ibu Siska ketika melihat ada dua wanita kembar ada di hadapannya. Mama tahu nama mereka? Andre bingung dan langsung menoleh ke arah Nathan. Ibu Siska menghampiri dua saudari kembar itu. Ya ampun, cantik-cantik, ujarnya sembari mengelus pipi saudari kembar itu. Siapa nama kamu, nak? Tanyanya. Putri, tante, sahutnya. Putri istri Nathan. Iya kan? Tebaknya. Putri menganggukkan kepalanya sembari menoleh ke arah Nathan. Tapi suaminya langsung memalingkan wajahnya. Dan kamu pasti Tari, tebak Ibu Siska sembari berdiri di depan Tari.
Wanita itu menganggukkan kepalanya. Dan kamu calon istri Andre, ujar Ibu Siska. Apa? Tari dan Andre kaget. Begitupun Putri ikut kaget. Hanya Nathan yang bersikap tenang. Mah, ini bukan seperti Mama pikirkan, ujar Andre mendekati mamanya. Kamu tahu sayang, ketika Nathan menghubungi Tante, kalau mereka akan datang dengan membawa seorang wanita, di situ Tante langsung bahagia, ujarnya ke Tari. Karena anak Tante normal, ujarnya senang. Jadi maksud Mama aku tidak normal, protes Andre. Iya, kamu tidak pernah membawa seorang wanita atau menunjukkan kekasih kamu. Tapi ketika Nathan yang berbicara, Mama semakin yakin jika kamu memang normal. Jelas mamanya. Tapi aku dan Anda tidak ada hubungan apa-apa, ujar Tari. Iya, Tante tahu. Kamu kesini mau bekerja dan menemani Tante. Nathan sudah menceritakan semuanya. Tapi yang utama, kalian datang ke sini yaitu menyegerakan pernikahan kalian, bukan bekerja, saut Ibu Siska. Tari langsung menoleh ke arah Andre dengan menggelengkan kepalanya. Putri mendekati suaminya. Kenapa jadi seperti ini? Bisiknya. Nathan tidak menjawab. Dia malah berlalu dan duduk di sofa. Nathan, kamu kenapa? Putri bingung dengan sikap suaminya yang diam. Bersambung.